saja orang bertakwa dengan puasa ini bisa berbeda dengan orang lain? Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134, Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ramadan ini adalah bulan maghfirah, di mana Allah turunkan pengampunan kepada kita semuanya. Segala bentuk dosa Allah akan ampuni ketika kita mau meminta ampun kepada Allah. Ketika kita minta ampun kepada Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, yang mana surga itu lebarnya bagaikan 7 langit dan bumi. Dan itu u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Proses untuk menjadi yang bertakwa itu diantaranya diwajibkan kita berpuasa. Selain berpuasa, dalam surat Ali Imran ayat 34 Allah melanjutkan, siapa si orang-orang yang bertakwa, yang berkarakter, yang mau melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Tuhannya, menjauhi segala larangannya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i, di dalam waktu dia itu luang, wad dharra, dalam kesempitan. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, mempunyai karakter takwa, senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah juga menjauhi segala bentuk larangan Allah, maka yang pertama coba tanamkan sifat kedermawanan dalam diri kita. Karena sifat dermawan ini tidak akan pernah timbul bagi orang-orang yang mereka semuanya tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dermawan ini bukan hanya ketika kita punya, tapi fis sarra'i wad dharra'i, ketika dalam waktu luang maupun dalam waktu kita sempit. Mungkin kala itu ada uang 100.000 dalam kantong kita, kita melihat orang membutuhkan 10.000, kita bisa keluarkan untuk orang yang butuh itu. Berarti 10% harta di kantong kita udah kita keluarkan untuk orang yang butuhkan itu. Padahal uang kita hanya 100.000-nya, tidak ada lagi di rekening di rumah, tidak ada lagi. Kalau dulu saja ketika kita susah 10% harta itu bisa kita keluarkan, kenapa tidak sekarang ketika kita sudah leluasa, harta kita sudah banyak, berapa persen yang sudah kita bisa keluarkan? Kira-kira kalau kita punya uang 10 miliar, Pak Direktur nih, 10% yang keluarkan, siap nggak nih kira-kira? Insya Allah. Ada orang yang zakat dia nggak mau 2,5%, pengennya 10% deh. Kenapa? Petani saja 5-10% yang harus dikeluarkan. Saya kerja cuma duduk-duduk doang kan, main tanda tangan saja, masa 2,5%? Makanya saya tidak mau, saya malu sama petani, saya mau 10%. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, itu menyembunyikan amarah kita. Kadang-kadang kita apalagi nih, lihat karyawan kerjanya nggak benar, waduh bawaannya pengen marah-marah, pengen ngomel-ngomel, lujuk-lujuk di jidatnya, betul lah. Etika kita, akhlak kita akan lebih kita mengorangkan orang yang ada di bawah kita. Begitu juga ketika kita seorang bawahan punya etika terhadap atasan kita, etika sebagai pekerja seperti apa. Makanya kalau tadi the time is dirty in and responsibility, waktu itu adalah tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya kata karyawan the time is money, jangan money saja, tetapi harus dibalikan lagi, the time is dirty and responsibility. Oleh karenanya ketika ada kerjaan-kerjaan yang harus dilakukan, la tuakhir amalaka ilal ghad an ta'malahu al-yawm, don't put it until tomorrow what you can do today. Jangan ditunda-tunda sampai besok, sampai besok, sampai besok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kalau laporan bulan ini harus selesai sekarang dan besok bisa diselesaikan, kenapa harus nunggu nanti hari Jumat? Betul. Ini yang harus dilakukan. Oleh karenanya kembali, karakter
bertakwa bisa kita raih dengan bagaimana kita menjadi orang yang tidak pemarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak pemarah. Mau marah lagi puasa, takut batal puasanya. Kenapa tidak? Di selain bulan puasa, jadilah orang-orang yang tidak pemarah dan tidak gampang marah. Yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam 134, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadilah orang-orang yang pemaaf terhadap manusia yang lain. Jangan kita menjadi orang pendendam. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan, kita lantas justice dia, hukumi dia seorang yang memang melakukan kesalahan. Bahkan mungkin kalau di perusahaan pecat, gak ada ampun, gak ada toleransi, gak ada SP. Tak boleh seperti itu. Mungkin ada surat peringatan dulu dan lain sebagainya. Jadilah kita itu orang yang pemaaf. Mungkin dia melakukan itu dalam keadaan tidak tahu. Mungkin itu faktor dia itu tidak sengaja dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita menjustis orang itu selalu salah dan kita tidak mau memaafkan. Kata Rasulullah, menjadi orang yang pemaaf lebih mulia ketimbang kita meminta maaf kepada orang lain. Meminta maaf gampang, tetapi untuk memaafkan orang itu yang sangat luar biasa sulitnya. Mungkin di mulut kita maafkan, yang di hati mungkin tidak akan bisa kita memaafkannya. Ini yang susah. Harus seia sekata di mulut dan di hati kita. Ketika menjadi orang pemaaf, maafkan di mulut kita dan di hati kita. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi karakter-karakter yang bertakwa, beretika, ya, berakhlakul kalimah, sehingga menjadi orang yang bertakwa itu bagaimana? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan, yang berbuat kebaikan. Berbuat baik bukan hanya kepada orang, tetapi ingat, ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Berbuat baik kepada sesama manusia, kita selaku makhluk sosial, dan hablum minallah, yakni hubungan kita dengan Tuhan kita. Jangan pernah kita itu melakukan segala sesuatu dengan saudara-saudara kita, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita selalu ingat kepada Allah, kepada Tuhan kita, apa yang kita lakukan terhadap manusia, dengan saudara-saudara kita, dengan makhluk sosial yang lain, selalu memperhatikan apakah sudah benar dengan aturan Allah, tidak. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Tapi kalau seandainya kita belum bisa hadirkan Allah dalam hati kita, mungkin kita masih terlalu banyak dosa. Ingat, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau seandainya kita belum sempat hadirkan Allah, yakin bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita tingkatkan kualitas daripada pekerjaan kita, kualitas keilmuan kita, kinerja kita. Ramadan telah mendidik kita bagaimana di balik payahnya kita melakukan ibadah puasa dengan menahan lapar, haus, dahaga dan lain sebagainya, tetapi kita masih bisa beraktivitas dengan baik, bahkan mungkin lebih baik lagi bisa menyempatkan diri di waktu senggang kita dengan tilawah Al-Quran setelah Ramadan ini. Ya, jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Rabbani. Jangan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Ramadhani. Kalau Ramadhani berarti menjadi orang soleh dan solehah hanya di bulan suci Ramadan. Tetapi kalau menjadi hamba Allah yang Rabbani, sepanjang hidup kita taat dalam aturan Allah Subhanahu